Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan motherboard Pentium 4. Pengertian motherboard. Motherboard atau mainboard adalah suatu papan sirkuit atau PCB yang di dalamnya terdapat berbagai macam tempat atau slot dan soket serta konektor power atau device lain yang sudah terpasang langsung pada PCB seperti chipset, ROM, clock generator. Fungsi dari motherboard: 1. Sebagai penghubung, dalam arti menyampaikan informasi dan komunikasi antar device yang terdapat di dalamnya. 2. Sebagai pengendali dan mengawasi, artinya mengendalikan fungsi dan konfigurasi kinerja antar device yang terdapat di dalamnya, serta terhubungnya dengan suatu sistem aplikasi dan software aplikasi komputer. Selanjutnya kita akan menjelaskan ke komponen-komponen motherboard. Komponen pertama. Komponen motherboard. 1. Soket prosesor. Soket prosesor adalah tempat ditancapkan prosesor pada motherboard, dan soket prosesor ini mengikuti perkembangan prosesor tren. Selain itu, tidak semua prosesor dapat dipasangkan ke dalam soket yang sama. Dalam arti lain, soket komputer tergantung pada suatu packaging prosesornya. Chipset adalah suatu kumpulan chip yang sudah on-board atau sudah terpasang langsung di motherboard. Fungsi dari chipset adalah sebagai pengaturan semua jalur data yang berupa informasi yang akan disampaikan ke prosesor. Chipset dalam motherboard terbagi menjadi dua bagian, yaitu chip NOR brick dan chip south brick. Chip NOR brick berfungsi sebagai pengontrol data yang berupa grafis yang mempunyai kecepatan cukup tinggi, biasanya diberi pendingin hard disk agar dapat terhubung dengan prosesor dengan sempurna. Datanya berasal dari bus AGP dan memori utama. Chip south brick berfungsi sebagai pengontrol data yang berupa sinyal digital ataupun sinyal analog yang kecepatan datanya lebih rendah dari tidak perlu diberi pendingin, yang datanya berasal dari PCI, USB, perangkat I atau O, dan BIOS letaknya berada di tengah atau dekat dengan slot ekspansi. Slot atau soket memori. Slot atau soket memori adalah suatu tempat di mana memori ditempatkan dan cara meletakkannya dengan ditancapkan di dalam motherboard. Slot atau soket memori ini dapat digunakan oleh modul memori tertentu saja, sesuai slot atau soketnya yang terdapat pada motherboard. Pemasangannya pun tidak dapat dibolak-balik, serta slot atau soket memori hanya terdapat antara 2 hingga 4 buah. Slot expansion adalah suatu tempat di mana perangkat tambahan atau peripheral device diletakkan atau ditancapkan di dalam motherboard. Ini yang termasuk gambar slot expansion. Nih bisa lihat ya. Tuh. Selanjutnya kita ke panel port. Jenis-jenis yang ada di panel port antara lain: pertama, PS2 port. PS2 port terdiri atas dua, yaitu konektor mouse dan konektor keyboard. Konektor mouse berwarna hijau dan konektor keyboard berwarna ungu. Serial port. Serial port adalah konektor yang fungsinya untuk menghubungkan komputer dengan perangkat device, contohnya mouse, joystick, dan modem. Parallel port adalah konektor yang fungsinya untuk menghubungkan komputer dengan printer dengan tipe lama. Ethernet atau RJ45 port. Ethernet atau RJ45 port yang fungsinya untuk konektivitas kabel RJ45 yang dapat berhubungan dengan LAN, area network, serta internet. Selanjutnya USB port. USB atau Universal Serial Bus yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan perangkat device yang bersifat eksternal, contohnya optical DVD eksternal, flash disk, printer mouse, dan keyboard. VGA port. VGA port adalah konektor yang fungsinya
untuk menghubungkan komputer dengan monitor dan berfungsi sebagai alat output monitor, video, dan LCD. Audio jack. Audio jack yang fungsinya untuk mengkoneksikan perangkat audio ke dalam motherboard. Port warna hijau berfungsi untuk output ke dalam speaker. Port warna biru untuk input, dan port warna merah berfungsi untuk mentransfer suara melalui headset. Dan dalam komponen TV, audio jack berfungsi untuk mentransmisikan dari DVD ke TV yang berupa gambar, suara, cahaya. Untuk komponen selanjutnya yang menempel pada motherboard ada berupa tabung kecil dinamakan kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan daya dan mengatur daya. Sama juga fungsinya seperti baterai nih, untuk menyimpan daya dan mengatur daya. Sekilas dari kami dari kelompok 10 yang telah memberikan penjelasan tentang motherboard Pentium 4 yang dibawakan oleh dengan saya Aulia Suhartati, Dengan saya Muhammad Syafiq Ramadan. 3. Dengan saya Dafa Farnaika. Halo, dengan saya Aisyah Nurrosli.